Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita waktu dan kesempatan untuk tetap melakukan perkuliahan walaupun sistem online. Tak lupa pula kita kirimkan salawat ke kita kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Baik, di video kali ini kultum yang akan saya bawakan yaitu dengan tema berbakti kepada kedua orang tua. Ada sebuah ungkapan yang sudah tidak asing bagi telinga kita bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Namun kita semua maklumilah, ungkapan itu harus dipahami bahwa jika kita menghendaki surga, maka kita harus memuliakan kedua orang tua kita, baik terhadap ibu maupun bapak kita. Kalau kita benar-benar tulus menyayangi dan mencintai orang tua, serta menempatkan kepentingan orang tua di atas kepentingan sendiri, dan menjadikan diri kita sebagai tempat tumpuan hidup kedua orang tua kita, insya Allah jalan hidup kita menjadi lancar, banyak berkah dan penuh kebahagiaan dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalankan roda kehidupan ini dilalui dengan sangat mulus, tanpa hambatan, sebagai keluarga utuh yang sakinah, mawaddah, dan mawarahman. Sebaiknya, kalau kita biasa-biasa saja terhadap orang tua, tidak ada perhatian khusus terhadap kedua orang tua kita, maka jalan hidup kita pun biasa-biasa saja. Orang tua kita adalah sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini. Kalau kita menyepelekan orang tua kita, maka Allah pun akan menyepelekan kita. Apalagi kita sampai berani menghina orang tua, menentang perintahnya, dan tidak menghargai orang tua, sudah pasti Allah akan murka kepada kita. Barang siapa yang berani dan tidak memuliakan orang tua, maka kehidupan sehari-hari seseorang tersebut pun akan banyak mengalami kesulitan hidup, menderita lahir dan batin, serta selalu ditimpa permasalahan dalam banyak hal. Allah berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Al-Isra surah ke-17 ayat 23. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Al-Isra surah ke-17 ayat 24. Di mana kita tidak boleh menyayangkan kedua orang tua kita. Kita tidak boleh berani melawan ibu. Ibu adalah orang yang telah melahirkan kita ke dunia ini, dan karena ibu jugalah maka saya dan kalian ada karena ibu. Kita bertumbuh hingga seperti saat ini. Marilah sejenak kita tengok ke belakang. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, ibu kita mengandung kita selama 9 bulan. Ibu mempertaruhkan nyawanya sembari menahan rasa sakit yang begitu dahsyatnya, hanya demi untuk melahirkan kita. Kurang lebih 2 tahun ibu menyusui kita tanpa kenal waktu. Siang beliau jadikan malam karena semalaman tak bisa nyenyak tidur. Malam pun dijadikannya siang karena beliau terusik dengan suara rengikan dan tangisan kita saat kecil. Beranjak ke kanak-kanak, tak jarang harus membuat ibu bingung mencari kita yang keasikan bermain. Tak jarang pula kita harus menanggung malu karena ulah usil kita terhadap anak tetangga dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, ibu pun harus menanggung berbagai beban selama kita sekolah. Seragam kita kotor, ibu yang menyucikan. Seragam kita hilang, ibu yang mencarikan. Seragam kita sobek pun ibu yang menjahitkan. Sungguh sangat besar jasa ibu kepada kita, sehingga walaupun kita membalas jasa-jasa ibu dengan menggendong ibu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, itu belum cukup. Maka cukuplah kiranya kita membalas jasa ibu dengan cara mencukupkan keperluan hidupnya. Kita benahi rumahnya, kita lengkapi perabotannya, kita tanggung belanjanya, dan kita perhatikan kesehatannya. Coba renungkan, apa kita semua ini sudah termasuk anak yang memuliakan orang tua? Sudahkah kita memuliakan orang tua sebagai mereka ini diperlakukan? Sudahkah kita secara bersungguh-sungguh untuk mencari tahu hal-hal yang sangat diinginkan dan dibutuhkan, diharapkan kepada orang tua kita? Dan sudahkah kita berusaha untuk memenuhinya?
Selama tidak bertentangan dengan syariat agama, seberapa seringkah kita mengingat orang tua dan mendoakan untuk keselamatan dunia dan akhirat kedua orang tua kita. Sudahkah kita berbuat adil dalam memberikan perhatian kepada orang tua kita, sebagaimana kita memperhatikan pasangan-pasangan hidup dan anak-anak kita? Besar sekali jasa seorang ibu, dan tentu dengan harta apapun yang kita miliki, seorang Bapak juga sangat berjasa dengan telah memberikan kita nafkah dengan hasil cucuran keringatnya. Tidak jarang Bapak kita harus menahan sakit akibat kesusahannya dalam memenuhi kebutuhan kita. Pengorbanan seorang Bapak pun juga tidak bisa kita pandang sebelah mata saja, teman-teman. Tanpa seperjuangan dari Bapak kita, rasanya tidak mungkin kita bisa berdiri di sekolah yang kita cintai ini. Di samping alasan itu, kita juga harus berbakti kepada orang tua, karena Tuhan yang telah memerintahkan kita untuk berbakti tanpa alasan. Berbicara mengenai sosok ayah, kita banyak membayangkan tentang sosok yang kuat, yang mampu mengayomi keluarga. Benak kita akan banyak tergambar bahwa sosok ayah merupakan sosok yang luar biasa. Ia adalah lelaki yang akan membanting tulang kehidupan keluarganya. Bahkan seorang ayah tak akan pernah mengeluh meskipun ketika ia merasa begitu kelelahan dan keberatan jika harus memenuhi setiap tuntunan anggota keluarga. Ia akan tetap penuh dengan tanggung jawab untuk memenuhinya, sehingga sosok ayah berada di bawah seorang ibu. Namun bukan berarti kita boleh meremehkannya. Jika lebih jeli melihat lagi, sosok ayah adalah sosok yang akan mengajarkan tentang arti sebuah perjuangan, yang mengajarkan kepada keluarganya tentang arti tak boleh menyerah. Mungkin memang ayah akan lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerja jika dibandingkan dengan ibu, namun itu semua dilakukannya karena ia benar-benar ingin memenuhi kewajiban sebagai pemimpin rumah tangga. Bahkan ketika ia pulang ke rumah dengan berkeringat yang bercucuran, ia pun terkadang harus tak meluangkan waktunya agar dapat bercanda dengan buah hatinya. Terkadang ayah mendidik anak-anaknya dengan cara yang lucu, memang terkesan kasar, namun itu merupakan salah satu cara yang ia lakukan untuk menunjukkan kepada anaknya bahwa dunia ini memang keras. Terkadang ayah juga tak banyak bicara untuk mengungkapkan apa yang dirasakannya. Namun kalau anak perempuannya diambil oleh laki-laki yang akan menjadi menantunya, ternyata hati ayah terasa sangat hancur. Ketika itu ayah merasa khawatir jika anak perempuannya takut dibahagiakan oleh laki-laki yang dipilihnya. Memang surga di bawah telapak kaki ibu, namun bukan berarti kita boleh memperlakukan ayah dengan seenaknya. Karena berlaku semena-mena terhadap orang tua tetap saja merupakan salah satu tindakan durhaka, dan durhaka terhadap orang tua tentunya akan masuk neraka. Terlebih lagi ayah menjadi sebab kita berada di dunia ini. Tanpa adanya seorang ayah, maka kita pun juga tidak akan pernah diciptakan di dunia ini. Sehingga mulai sekarang, marilah kita memperlakukan ayah kita dengan sebaik-baiknya sebagai hamba yang taat pada Tuhan. Sudah seharusnya kita melakukan apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita. Salah satu perintah Tuhan yang sangat jelas adalah berbakti kepada kedua orang tua. Turutilah segala nasihat dan perintah orang tua kita, selagi nasihat dan perintah itu adalah yang baik-baik. Selain itu, cara berbakti yang paling mudah adalah dengan selalu mendoakan orang tua kita. Doakan mereka selalu, setiap saat, dan juga setiap waktu kesempatan yang ada. Dengan selalu mendoakan orang tua, maka mudah-mudahan kita masuk sebagai anak yang berbakti. Nah, mulai sekarang tidak ada lagi alasan untuk tidak berbakti kepada ibu dan bapak di rumah. Jadilah anak berbakti dengan menyenangkan hati orang tua sepenuhnya. Tapi pertanyaannya, mampukah kita melakukannya? Semoga saja iya. Tapi jika kita tidak mampu melakukan semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh berupaya membahagiakan ibu kita dengan berbuat yang terbaik kepada beliau. Setidaknya senantiasa mendoakan beliau agar dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberkahkan hidupnya. Amin. Dan jangan sekali-kali kita menyakiti beliau, karena surga di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya kita tidak akan mungkin masuk surga apalagi ibu tidak meredai kita. Sebagai kesimpulan, marilah kita berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kita, termasuk mertua semaksimal yang kita bisa. Insya Allah mereka akan ridho kepada kita. Banyak-banyaklah bersyukur dan mendoakan kedua orang tua kita.
di mana Ia telah melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik dan menyayangi kita. Karena ridho Allah bergantung ridho orang tua, maka doa orang tua pun akan didengar, akan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kultum yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.